Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak hebat, hari ini bersama Ibu Frida kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajarannya pembelajaran 3. Dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah menyimak teks permainan tradisional, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf secara mandiri. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah menyimak teks tentang permainan tradisional, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, setelah membaca teks pemantulan dan penyerapan bunyi, siswa dapat memahami macam-macam bunyi pantul dengan benar. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian pernah bermain engklek? Apa sih permainan engklek itu? Engklek adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya fahambo batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Oke anak-anak hebat, sekarang Ibu akan membacakan teks tentang fahambo batu. Disimak baik-baik ya. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama fahambo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat desa. Nah, berikut tadi merupakan teks tentang fahambo batu yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mari kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks fahambo batu. Sebelumnya, kita ingat kembali ya, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, anak-anak hebat, sudah ingat ya apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sekarang mari kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks fahambo batu. Kita mulai dari paragraf yang pertama.
Kira-kira gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, di tengah, atau di akhir paragraf ya? Iya, betul. Gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Jadi, gagasan pokok paragraf pertama yaitu tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Ya. Nah, jadi gagasan pendukungnya yang mana? Ya, gagasan pendukung yang pertama, suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Dan gagasan pendukung yang kedua, lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahambo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Oke, kita lanjut paragraf yang kedua. Kira-kira di mana gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokok paragraf yang kedua yaitu tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Jadi terdapat pada kalimat pertama ya gagasan pokoknya. Jadi selain kalimat pertama, ini merupakan gagasan pendukung. Mulai dari sini ada kalimat kedua merupakan gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung paragraf kedua yaitu yang pertama, mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Gagasan pendukung yang kedua, tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Oke, kita lanjut paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya yaitu seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat. Jadi gagasan pendukungnya sudah tahu ya? Ya, yaitu gagasan pendukungnya baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat desa. Oke, sudah selesai kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks Fahambo batu. Nah, anak-anak hebat, setelah kamu mengenal tradisi Fahambo batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Nah, berikut Ibu sajikan beberapa tradisi dari daerah di Indonesia. Yang pertama, ada perahu jong dari Kepulauan Riau. Yang kedua, ada pawai jampana dari Bandung. Nah, sekarang coba kalian tanya kepada ayah atau ibu kalian tentang tradisi di daerah kalian masing-masing ya. Anak-anak hebat, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Nah, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Ya, jadi ketika kita berteriak di lapangan dan di kamar mandi, suara di lapangan itu terdengar lebih jelas dibandingkan ketika kita berteriak di kamar mandi. Apa alasannya? Karena ketika kita berteriak di kamar mandi akan terjadi gaung.
Nah, apa itu gaung? Kita akan pelajari di materi selanjutnya. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, tentang pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Apa saja benda keras itu contohnya? Yang pertama, bisa kaca, kedua dinding, ada batu, ataupun logam. Nah, berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema pada umumnya terjadi pada tempat-tempat dengan permukaan keras dan rapat. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit. Pemanfaatan gema dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama untuk mengukur kedalaman gua. Yang kedua, untuk mengukur kedalaman laut. Yang ketiga, untuk mengukur jarak pada tebing. Nah, bunyi pantul yang kedua yaitu gaung, yang sudah kita bahas tadi ya. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asing, sehingga bunyi yang terdengar menjadi kurang jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Misalnya saja, ketika kita berteriak di dalam ruangan kosong yang dikelilingi tembok, maka akan terjadi gaung. Nah, anak-anak hebat, selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap atau diredam. Bunyi dapat diserap jika mengenai bahan peredam atau benda lunak. Berikut contoh benda peredam bunyi. Ada karpet, busa, karet, kain, dan kertas. Berikut pemanfaatan bahan peredam bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan karpet pada lantai dan dinding bioskop. Fungsinya agar tidak terjadi gaung, sehingga suara film yang diputar akan terdengar jelas. Yang kedua, penggunaan peredam bunyi pada ruang karaoke. Fungsinya untuk menjadikan ruangan kedap suara, sehingga suara tidak akan terdengar sampai keluar. Nah, anak-anak hebat, berikut tadi merupakan materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa berdoa. Dan tentunya rajin belajar ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.